Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para ibu yang sudah hadir di ruangan kita di Zoom 38 dalam rangka acara diseminasi Ibu Putri Kusumawardhani SD Negeri 48 Palembang sebagai calon guru penggerak. Hari ini Bu Putri akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kepada kita semua guru SD Negeri 48 dan diharapkan kita semua mendapatkan sebarang positif yang disampaikan oleh Bu Putri Kusumawardhani. Tidak banyak lebaran kami ini sampaikan, kita langsung saja kepada Ibu Putri Kusumawardhani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riti untuk sebagai moderator yang sudah mempersiapkan saya dan sudah menyediakan waktunya, dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah bisa hadir meluangkan waktunya di kegiatan saya untuk menyebarkan budaya positif di sekolah kita. Nah, di kesempatan kali ini bukan saya bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk memberikan suatu suatu hal. Nah, ini dimaksudkan agar kita sama-sama dimulai dari diri kita dulu untuk melakukan budaya positif di sekolah kita, terutama di kelas. Kita mulai dari guru, nanti akan kita tularkan kepada siswa kita. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya memiliki beberapa pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Di sini ada 3 pernyataan. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membacakan halaman sehat dapat meningkatkan disiplin anak? Atau memberikan penghargaan dapat memberikan motivasi anak? Sekarang saya mau meminta sedikit pendapat Bapak Ibu untuk statement yang pertama atau pernyataan yang pertama. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Adakah yang setuju dengan statement ini? Angkat tangan. Berarti menurut Bapak Ibu untuk memberikan hukuman itu sama seperti mendisiplinkan anak. Oke. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju dengan statement ini? Oke, setuju. Kemudian yang terakhir, memberikan penghargaan dapat memberikan motivasi belajar anak. Setuju? Oke, setuju. Nah, bolehkah saya meminta 1 atau 2 orang memberikan alasannya mengapa dikatakan setuju? Boleh, silakan mungkin nanti diberikan ke siapa yang mau memberikan suatu pendapatnya. Baik, kepada Ibu Guru, Ibu Mat, kami persilakan. Dari ketiga saya pertama hukuman dapat mendisiplinkan anak, tapi hukumannya itu yang pilih ya, jangan asal pilih hukuman. Ada hukuman itu mendisiplinkan anak, contohnya kalau anak-anak terlambat, boleh kita keluar memberitahu dulu alasannya apa, kenapa mereka terlambat. Kalau alasannya misalnya Bu, hukuman membersihkan kelas, dia membersihkan kelas, berbicara kalau ada sampah di dalam kelas, bisa kita suruh untuk membuang sampah dan pelajaran lain, supaya kalau dia terlambat jangan tidur terlalu malam, apalagi dengan itu. Kalau sekarang mungkin gadget ya, anak-anak biasanya bermain gadget, jadi misalkan anak jangan bermain gadget dan tidurnya teratur jam 8 bulan tidur. Oke, terima kasih Bu Mai untuk pendapatnya. Jadi Bu Mai setuju ya kalau misalkan hukuman ini dapat mendisiplinkan anak. Kemudian ada yang lain untuk memberikan saran pendapatnya untuk statement yang kedua atau yang ketiga.
Jadi semua setuju ya kalau misalkan pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju ya? Sekarang kita akan belajar lebih lanjut lagi. Mengapa demikian? Tapi sebelumnya saya ada sedikit game. Jadi saya minta Bapak Ibu mencari pasangan. Jadi nanti Bu Ida bisa sama Bu Yani. Bu Yani bisa pindah ke sini biar berteman ya. Iya. Oh, jadi bestian. Nah, jadi diminta untuk masing-masing Bapak Ibu menyediakan satu lembar kertas, satu sedikit saja. Kemudian Bapak Ibu tuliskan hal yang menurut Bapak Ibu menyenangkan. Oke, yang menurut Bapak Ibu menyenangkan. Sudah ditulis Bapak Ibu? Dikasih waktu 2 menit. Dipersilakan. Sedikit saja. Jadi hanya beberapa kalimat yang mungkin nanti berisikan dengan apa namanya itu kesenangan Bapak Ibu. Kesenangan Bapak Ibu. Oke. Sudah siap semuanya? Sudah? Sudah, kalau sudah ditulis, Bapak Ibu bisa ambil sedikit kertas yang berisikan dengan tulisan Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu genggam. Masing-masing kesukaan Bapak Ibu tadi Bapak Ibu genggam. Direnyak, nggak apa-apa direnyak, kemudian digenggam. Nah itu Bapak Ibu pertahankan, ya Bapak Ibu pertahankan. Kemudian bersama pasangan Bapak Ibu sama-sama meminta untuk membuka gitu nah. Jadi tangannya tuh kayak gini, yang satu. Nah jadi kayak gitu bersalaman. Tapi setiap orang mempertahankan, yang satu mau membuka, yang satu tetap mempertahankan apa yang ada di tangan. Bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya? Nah jadi caranya Bapak Ibu bisa merayu, bisa bisa meminta kepada rekannya bagaimanapun caranya, tangan itu harus terbuka. Tapi yang teman satunya lagi itu harus mempertahankan jangan sampai mau gimana pun rayuan itu aku nggak bakalan tergoda, gitu ya. Oke? Bisa Bapak Ibu? Oke. Sekarang kita coba satu di ini kayak gini Bu, kayak gini itu kayak gini sama. Nah, nanti Bu Yani itu merayu bidaya buka atau coba dibuka nih kalau kayak gini nih gitu, atau diberapa terserah bagaimana cara Bapak Ibu bisa membuka tangan temannya. Oke? Siap? Oke, siap. 1, 2, 3. Yang satu merayu boleh atau meminta bagaimana caranya ini bisa membuka. Yang satu tetap mempertahankan ya Bapak Ibu ya. Oke, gimana Bapak Ibu? Bisa terbuka? Tidak bisa terbuka. Nah, disitulah Bapak Ibu sebagai kontrol diri. Jadi kita sebagai kontrol untuk anak didik kita. Oke, next ke slide berikutnya. Nah, games tadi itu mengilustrasikan guru sebagai kontrol murid. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian kegiatan tadi itu memberikan kita ilusi bahwa kritik-kritik yang membuat orang merasa bersalah cepat menguatkan karakter. Tadi minta ayolah buka lah. Kemudian ini kok kurangnya, mungkin ada kayak gini kan, ini kok kurangnya. Dalam hati itu ngedumel, ini kok kurangnya sih, buka lah. Karena aku pengen tahu apa sih masalahnya gitu kan. Nah, terus juga ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ayolah buka lah, biar nanti kalau kamu tahu kan kalau aku tahu kesenangan kamu kan, jadi kita sama-sama merasa
bisa sama-sama semangat gitu kan ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kerasa gak sih dari 4 ilusi ini tadi berkaitan dengan permainan yang kita mainkan sebelumnya? Nah, jadi di sinilah kita sebagai kontrol seorang guru. Oke, baiklah. Lanjut. Nah, kita masuk ke pembahasan. Jadi pembahasan itu kita akan membudayakan positif di kelas, terutama di kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dari konsep utama modul budaya positif ini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol atau restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, ada yang namanya motivasi perilaku manusia, kemudian ada segitiga restitusi. Oke, next. Nah, di sini kita akan sedikit membahas, saya sedikit mengenalkan dan menginfokan kepada Bapak Ibu. Kalau sekarang pembelajaran kita sudah memulai dengan paradigma baru, ya. Pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sesuai dengan filosofi pendidikan dari KHD, bahwa belajar itu harus berpihak pada murid. Nah, untuk P5 atau profil pelajar Pancasila itu ada kebinekaan global, kemudian adanya gotong royong, kemudian adanya kreativitas, dan juga ada bernalar kritis, adanya mandiri, dan terutama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke, next. Nah, di sini disiplin positif. Sebelum saya masuk ke materi, saya mau sedikit bertanya nih. Disiplin, menurut Bapak Ibu, apa sih disiplin? Disiplin. Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Dipersilakan. Oke, silakan Bu Tia. Disiplin adalah? Menurut saya disiplin itu taat kepada aturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Jadi menurut Bu Tia, kalau disiplin itu kita taat atau patuh dengan aturan yang ada di sekolah. Ada yang lain Bapak Ibu? Oke, silakan Bu Tia. Menurut saya disiplin itu adalah sesuatu kegiatan yang dapat bisa mengatur. Pertama itu dalam diri kita sendiri, mengatur waktu, mengatur kapan kita harus memulai sesuatu, kemudian membuatnya menjadi tepat waktu. Jadi kalau misalnya menurut saya disiplin itu adalah bisa mengatur diri sendiri sesuai dengan waktu. Ya, terima kasih. Oh, jadi kita tuh membiasakan diri ya, sebenarnya kita membiasakan diri untuk selalu menjalankan segala sesuatu itu dengan tepat waktu, itu yang namanya disiplin. Oke, nah sekarang untuk disiplin positif. Jadi kita tahu tuh bahwa disiplin itu kita tuh menjalankan segala sesuatunya itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada, ya. Dan itu juga berkenaan dengan diri kita, ya, Bapak Ibu ya. Nah di sini ada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu adalah suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya kan? Seperti yang dikatakan Mutia tadi, kita cenderung kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Setiap orang tuh pasti memberontak. Terkadang tidak semua aturan, misalkan ada 10 aturan dan 10-10-nya diikuti, tidak semua pasti ada salah satu atau salah dua yang tidak diikutkan atau tidak dilaksanakan. Ya kan Bapak Ibu ya? Seperti itu kita, karena kita manusia, ya. Karena kita punya rasa nggak nyaman, kayaknya aku nggak cocok nih di peraturan nomor ini, gitu kan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi intrinsik itu kan ada yang di dalam diri kita. Kalau ekstrinsik itu kan dapatnya dari orang lain, ya kan? Nah jadi di sini kita tuh tujuannya untuk membina si
siswa kita agar termotivasi itu dari dalam diri dia sendiri. Misalnya mulai belajar, mereka mau belajar itu karena takut. Ya, biasanya kan karena takut ya belajarnya. Oh nanti aku dimarahin sama ibu putri gara-gara aku nggak buat PR. Ya kan? Tapi kalau misalkan itu keluar dari diri dia sendiri atau motivasi intrinsik dia, pasti dia aku pengen pintar. Mau bagaimanapun aku bisa nggak bisa kayak ini aku harus kerjakan. Buku bilang kalau salah itu nomor sekian. Yang penting aku kerjakan PR. Itu kan intrinsik ya. Bisa juga kan? Nah, itu. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini kita minta untuk anak-anak itu melakukan segala sesuatu itu bukan karena orang lain, tapi memang karena diri mereka sendiri, bukan karena sogokan, bukan karena ancaman atau bukan karena hukuman. Biasanya kan takut kan, aku mau buat PR nih, takut nanti kalau misalkan aku nggak buat PR, aku nggak disuruh masuk kelas. Kan biasanya kayak gitu kan, jadi aku harus buat PR gitu. Setidaknya di sini kita bisa membiasakan mereka dengan buatlah PR sesuai dengan keinginan kalian. Mengapa sih alasan kalian buat PR? Intinya satu, aku pengen pintar, belajarlah dengan cara membuat PR. Oke. Itu ya Bapak Ibu yang untuk disiplin positif. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Pasti setiap manusia itu perlu yang namanya bertahan hidup, ya kan? Contohnya dengan makan, ya kan? Dengan berolahraga, dengan pola hidup sehat, ya kan? Seperti itu. Kemudian kita juga perlu yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kalau misalkan kita nggak disayang, kita nggak diterima di suatu tempat, kita merasa nggak nyaman kan, Bapak Ibu ya? Itu termasuk kebutuhan kita sebagai manusia. Kemudian penguasaan. Setiap orang itu pasti ada rasa penguasa. Mungkin ada yang rasa penguasanya besar, ada yang kecil, yang tidak terlihat. Setidaknya walaupun tidak menguasai teman-temannya, tapi dia bisa menguasai dirinya sendiri. Gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian kebebasan, pasti setiap orang perlu yang namanya kebebasan. Baik itu kebebasan pendapat, kebebasan untuk melakukan satu tindakan, gitu. Kemudian kebutuhan berikutnya yaitu adalah kesenangan. Ada kaitannya dengan rasa kasih sayang dan diterima, ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah motivasi perilaku manusia. Kita tahu motivasi itu adalah dorongan, ya. Dorongan yang timbul pada diri seseorang, kemudian secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu adalah motivasi. Motivasi sebagaimana yang kita tahu ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk motivasi yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, cara gimana nih? Siswa melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi eksternal. Karena dia takut dihukum, dia nggak mau dihukum, makanya dia melakukan sesuatu. Itu tadi yang diinginkan oleh seseorang tadi. Jadi makanya di sini yang namanya menghindari ketidaknyamanan dan dihukum. Kemudian yang kedua itu adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Maksudnya di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi dia merasa dirinya. Di sini dilihat dirinya. Kemudian motivasi yang ketiga itu adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya seperti murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan suatu imbalan atau hadiah. Misalkan dia datang cepat, nanti dikasih imbalan, misalkan atau apa. Nah itu termasuk motivasi disiplin. Oke, lanjut ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa sih dikatakan gagal? Nanti kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Di sini ada yang namanya hukuman dan penghargaan. Ternyata dengan hukuman dan penghargaan itu merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal.
Contohnya gimana sih kalau hukuman? Nah, kalau hukuman yang menyakitkan, kemudian tidak nyaman, itu bisa membuat murid merasa takut, itu bisa yang namanya memaksa, kemudian murid bisa berbohong, menyembunyikan kesalahannya, kemudian juga murid menjadi rendah diri. Ya biasanya kalau kamu salah ini, biasanya kita menghakimi ibu ya, tidak menutup kemungkinan saya pun begitu. Jadi ternyata itu adalah disiplin dengan identitas yang gagal. Gitu untuk hukuman. Kemudian kalau penghargaan itu penghargaan katakan gagal ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk penghargaan itu kenapa sih dikatakan gagal? Yang pertama, tidak efektif. Ya. Kemudian ini bisa merusak hubungan atau rasa iri. Biasanya kan ada kan siswa-siswa kalau misalkan, ini kamu selamat ya karena kamu sudah menjawab pertanyaan, jadi dikasih permen. Apa kabarnya dengan yang tidak dikasih permen? Jadi ini kalau pintar, jadi dikasih permen terus, karena kita nggak bisa jawab. Jadi kan ada rasa iri dan tinggi. Gitu. Kemudian mematikan kreativitas. Akibatnya tadi karena yang ditunjukkan itu terus dia terus yang dapat penghargaan. Akhirnya teman-teman yang lain sudah nggak pasti itu dia jawab. Jadi pasti dia jawab gitu. Terus kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah ternyata ranking itu nggak bagus ya. Memberikan rankingnya, mungkin ini bisa membuat siswa-siswa jadi insecure namanya kalau sekarang ya. Insecure, nggak dapat ranking. Jadi itu ya. Kemudian ini bisa merampas hak menghargai diri. Akibatnya yang tadi dia merasa lebih nyaman dengan dirinya yang kemarin, akhirnya dia mulai keluar dari zona nyamannya untuk apa? Menyamai teman-teman yang lainnya. Gitu. Nah, kalau misalkan yang sukses itu gimana ya? Ini bisa dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi nggak cuma sampai di sini, tapi untuk berkelanjutan terus menerus hingga jadi kebiasaan. Kemudian ada stimulasi dan respon. Adanya penguatan dari guru dan bagaimana ke siswanya. Dan juga ada murid menghormati peraturan. Jadi kalau misalkan dia tahu, misalkan seperti harus pakai kaos kaki putih dan sepatu hitam, dia tahu konsekuensinya. Kalau misalkan nggak pakai kaos kaki putih dan sepatu hitam, nanti kan kalau misalkan kita pakai baju kan nggak rapi ya. Kalau kita nggak ke sekolah kan nggak rapi, jadi mungkin lebih diarahkan ke sana. Jadi bagaimana konsekuensinya menurut mereka, jadi mereka bisa menaati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena adanya konsekuensi, jadi mereka nggak perlu nih apa salahku lagi. Jadi nggak perlu banyak panjang-panjang berpikir lagi kan, dia sudah tahu oh aku tuh begitu jadi aku harus begini gitu. Itu kalau konsekuensi. Kemudian untuk restitusi ini bisa membuat siswa itu bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya udah itu ya, bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian bisa fokus pada pemecahan masalah ke jangka panjang. Jadi kalau misalkan suatu saat bukan hanya dia yang akan melakukan kesalahan, tapi mungkin temannya. Jadi dia bisa membantu teman yang lainnya untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu. Kemudian murid bisa menghayati dirinya dan orang lain. Dan juga teori kontrol atau dirinya bisa mengontrol sendiri, bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada yang namanya konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi itu adalah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama dengan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi itu adalah pengertian dari restitusi. Ciri-cirinya gimana? Nah, di sini ciri-cirinya itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, next. Apa sih perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Di sini misalkan contohnya yang saya kasih, siswa tidak sering tidak membuat PR. Kalau misalkan hukuman, biasanya itu kamu nggak buat PR, kelar lapangan, buang keliling. Terus atau guru menghukum siswa dengan membuat beneran, kamu hari ini kan nggak buat PR, coba kamu beneran. Itu kan hukuman ya, Bapak Ibu ya. Atau guru marah, ini yang akan membuat siswa menjadi takut. Itu kalau misalkan kita membuat hukuman untuk siswa. Kemudian konsekuensi, kalau misalkan adanya konsekuensi, kalau misalkan mereka tidak membuat PR, nih guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat. Misalkan kamu nanti nggak buat PR, jadi besok harus bikin PR 3 kali lipat. Gitu ya. Jadi mereka tuh ngerasa aku nggak mau bikin PR, nggak bikin PR nanti takutnya disuruh bikin PR 3 kali lipat. Jadi mereka lebih memikirkan apa sih konsekuensinya jika aku tidak membuat PR. Gitu. Kemudian di sini juga bisa membuat guru tegas dan bisa menghormati, siswa bisa menghormati peraturan. Jadi dengan adanya konsekuensi mereka bisa paham. Oh, daripada nanti aku disuruh buat PR 3 kali lipat, nanti buat PR aja. Itu kan udah sebagai kesepakatan kan. Kalau misalkan PR itu harus dikerjakan. Nah, itu adalah tanggung jawab saya sebagai siswa. Kemudian kalau restitusi gimana? Nah, kalau restitusi ini ada beberapa tahapan-tahapan. Kita pertama menanyakan dulu keyakinan kelas, karena sebelum melakukan pembelajaran di awal tahun itu kita baiknya membuat keyakinan kelas dulu. Apa aja sih menurut kalian aturan-aturan yang menurut kalian bisa kita laksanakan? Misalkan membuat PR, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, membuat tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, jadi kita tuh sudah tahu. Nanya dulu nih semuanya. Kita kemarin waktu awal sekolah kan kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa sih yang kalian lakukan? 1, tidak membuat tugas. Iya atau enggak? Jadi gimana nih keyakinannya? Gitu kan? Jadi kita tuh melakukan pertanyaan-pertanyaan dulu yang membantu siswa untuk mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh mereka. Kemudian di sini juga bisa membuat guru terbuka dan siswa bisa menghormati dirinya dan orang lain. Oke, next. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Kemudian ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai pemantau, ada sebagai bahkan, ada sebagai manajer. Kira-kira nih Bapak Ibu, bagian mana dari kontrol di depan yang menurut Bapak Ibu lakukan di kelas? Yang mana? Mungkin ada sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu kan tinggal kalian sebagai fasilitator ya di depan gitu kan biasa kalau manajer. Kalau misalkan teman ya sama aja gimana kita selalu terhadap mereka. Kemudian kalau sebagai pemantau cuma ngeliatin tuh oke, salah deh kayak gini, kayaknya kamu gak boleh gitu deh, itu kan kalau pemantau. Terus kalau misalkan membuat rasa bersalah itu biasanya kita yang melakukan kamu kok gitu sih, kamu nggak kasihan apa lihat ibu capek-capek ada di depan kamu nggak ngerti. Kan biasanya kayak gitu. Itulah kalau misalkan kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau misalkan penghukum, saya tahu pasti bapak ibu kita. Oke, next. Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Ini adalah segitiga restitusi. Ada tahap-tahapannya. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas dulu. Kemudian ada yang namanya validasi tindakan dan juga ada yang namanya untuk menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi. Misalnya mungkin. Nah, di sini untuk menstabilkan identitas atau stabilize identity itu ada beberapa pernyataan yang bisa kita sampaikan kepada siswa. Itu yang pertama berbuat salah itu tidak apa-apa. Gitu. Kemudian tidak ada bangsa yang sempurna. Jadi ini adalah beberapa pernyataan yang bisa kita sampaikan kepada siswa untuk yang namanya menstabilkan situasi. Mungkin tadi dia merasa sedih, salah gitu kan. Kenapa ya, gitu kan. Jadi dengan ini kita bisa membuat
dia itu merasa tidak selalu terpuruk dengan keadaannya pada saat dia merasakan disalahkan. Oke, kemudian next. Nah, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan yang bisa kita ungkapkan kepada mereka. Padahal kamu bisa loh melakukan lebih baik daripada kamu, gitu kan? Kemudian juga kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, gitu kan? Nah, jadi ini bisa kita gunakan nih pernyataan-pernyataan yang kita bisa gunakan ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah dengan pemanfaatan segitiga resolusi. Ini adalah tahapan yang kedua. Next, kita lanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas atau stick the belief. Nah, di sini kita menanyakan keyakinan karena di awal pembelajaran sebelum kita masuk kelas, bahkan di awal kelas itu kita membuat suatu yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya seperti saya katakan tadi, mulai kita harus saling menghormati, kemudian juga kita harus datang tepat waktu, kemudian juga kita harus membuat tugas dan dengan tepat waktu. Itu kan keyakinan. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah menanyakan juga, ini adalah tahapan yang terakhir, yaitu kalau misalkan kita mau nanya nih apa yang kita percaya sebagai keluarga, gitu. Apa yang sudah kita sepakati di awal, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kita mulai, seperti itu. Jadi kan mereka masalah, oh iya, padahal kan aku tuh sudah sepakati, aku tuh harus seperti ini, tapi kok aku salah ya? Tapi nanti itu yang akan menstimulus mereka merasa berpikir, oh iya ya, karena aku sudah mempunyai kesepakatan di awal, harusnya aku gampang dan oke, next. Don't get it confused. You gotta work to call me your own. Oke, sekarang silakan tuliskan keyakinan apa yang menurut kalian yang bisa kita sepakati bersama agar menjadi pedoman kita dalam melakukan kegiatan positif di kelas. Boleh silakan dituliskan sekarang. I can't do this anymore. Need something new. Show me that you want me to. Oh, I'm starting to get bored. So in motion, I need more. Oke, sekarang untuk keyakinan yang sudah kalian tuliskan di buku notnya, silakan tempel di papan tulis, ya. Ini adalah keyakinan kelas. Sekarang kalian tempel dulu ya Pak. Nanti akan dibacakan satu persatu. Mana yang menurut kita yang bisa kita sepakati bersama akan dijalankan sebagai pedoman di kelas kita. Mulai dari Angel. Ain't no doubt about it. Don't call me up when you feel alone, 'cause I can do without it, yeah. Tell me what's the move. I can't do this anymore. Need something new. Show me that you want me to. Oh, I'm starting to get bored, slow in motion. I need more, not your ordinary girl. No, I'm not your ordinary girl. No. Oke, nah sekarang ada beberapa keyakinan kelas yang menurut kalian. Suaranya bisa lebih dikencengin enggak? Enggak kedengeran? Oke. Nah, apa kabar, Nay? Baik, maaf ya Bu Putri mengganggu waktu liburannya. Ya, Bu Putri mau menanyakan perihal Naila dengan Angel. Bu Putri diberitahu oleh Bu Ita bahwa ketika Bu Putri tidak masuk kemarin, Naila dan Angel itu berantem. Ya. Boleh tahu kenapa? Dan mengatakan orang tua saya. Suaranya hilang. Oh, jadi
gini ya, apa namanya, masalahnya itu kalian saling menjelek-jelekan, saling ngata-ngatain nama orang tua. Iya, dan juga perang status ya. Black lihat. Iya. Oh, gini. Nah, Bu Putri di sini bukan mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar ya. Bu Putri paham betul bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Putri dan begitupun juga Naila. Dan juga setiap orang itu memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Oke? Nah, Bu Putri juga tahu nih, kalau misalkan Naila itu pasti punya alasan mengapa Naila melakukan seperti itu, ya. Dan kira-kira nih, Naila masih ingat gak kesepakatan kelas atau keyakinan kelas apa yang udah Naila langgar? Naila hormati orang lain dengan menjelek-jelekan nama orang tua teman Naila. Nah, jadi sudah tahu ya keyakinan kelas yang sudah Naila yang sudah kita sepakati tentang menghormati orang lain termasuk orang tua teman kita sendiri, ya kan? Nah, dan juga kamu sudah tahu, nih Naila udah tahu nih keyakinan kelas kita. Kira-kira apa yang akan Naila lakukan untuk memperbaiki kesalahan Naila? Menghormati orang lain, terutama orang tua teman Naila dengan tidak mengejek nama orang tua teman Naila. Oke, jadi Naila berjanji ya untuk saling menghormati, terutama menghormati orang tua teman Naila. Oke, nah jadi bisa ya nanti Naila sama Angel berbaikan, saling memaafkan, legowo, bisa ya. Dan nanti Bu Putri harap kalian bisa saling memaafkan dan bisa berteman kembali. Oke, terima kasih ya Naila. Bu Putri sangat mengapresiasi Naila sudah mau berlapang dada untuk saling memaafkan. Naila sudah mau mengatakan sejujurnya apa yang sudah terjadi kemarin. Dan nanti Bu Putri akan mengkonfirmasi ke Angel juga. Ya, semoga kalian bisa menjadi teman yang baik. Dan Bu Putri harap kalian masalah ini tidak terulang kembali. Oke? Iya, sama-sama Naila. Terima kasih karena sudah mau mengkonfirmasi. Mungkin hanya ini saja yang Bu Putri mau sampaikan. Mudah-mudahan nanti ketika masuk sekolah, Naila dan Angel sudah berteman kembali. Oke? Oke, terima kasih Naila. Terima kasih juga untuk waktunya. Bu Putri tutup ya. Assalamualaikum. Demikianlah Bapak Ibu paparan saya tentang berbagi pemahaman budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa kita implementasikan di kelas kita sehingga budaya positif bisa membudayai di sekolah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya dan saya kembalikan ke Rob. Terima kasih kepada Ibu Putri sudah menjawab pembicaraan. Alhamdulillah yang beliau sampaikan itu benar-benar bermanfaat bagi kita sebagai seorang guru di SD Negeri 58 dan merupakan ilmu baru bagi kita. Mudah-mudahan dari budaya positif yang kita dapatkan bisa kita kembangkan kepada adik kita untuk seterusnya. Untuk kepada Bapak Ibu, Pak kita mau buka pertanyaan. Ada orang yang mau bertanya? Kami persilakan. Ya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Kami persilakan. Muhammad, Putri, ini ya. Baik, kalau ada yang bertanya saya bertanya. Ya, karena saya masih penasaran masalah restitusi. Kayak restitusi loh dengarnya. Kayak misalnya imbalan restitusi. Tapi karena dengarnya restitusi masih belum nyangkut di pendengar saya, apa sih restitusi?
Karena restitusi itu masih bahasa baru bagi kita sebagai guru. Karena kalau misalnya untuk konsekuensi, tadi kan ada berapa tuh konsekuensi yang patut. Karena itu kalau restitusi itu benar-benar bahasa baru buat saya. Dan saya masih bingung untuk restitusi. Berarti kalau saya lihat di sini ada restitusi, guru menanyakan keyakinan. Bayangannya bahasa setiap pada waktu kita mau membuka pelajaran kita harus membuat restitusi. Jadi restitusi itu apa sih? Terima kasih kepada Ibu itu kami sudah. Oke, terima kasih ya Ibu Pipit, pertanyaannya sangat luar biasa. Iya sih, pasti saya juga awalnya pasti restitusi terus. Tapi setelah dipraktekkan ternyata benar besar manfaatnya untuk kita dan terutama untuk murid ya. Jadi restitusi ini adalah merupakan suatu cara kita melalui beberapa tahapan untuk membuat siswa itu merasa nyaman untuk mengungkapkan seperti itu. Jadi diminta siswa agar bisa lebih nyaman untuk ketika mereka melakukan kesalahan, mereka merasa bersalah, tapi yang bisa membuat mereka untuk tidak melakukannya lagi. Itulah tadi ada tiga tahapan. Kita tinggal menanyakan yang pertama keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini tidak dibuat ketika kita masuk kelas, tapi di awal tahun pelajaran. Misalnya tadi di awal tahun semester 1. Nah, di awal itu kita buat suatu keyakinan atau kesepakatan. Kamu mau gimana kelas kamu untuk kedepannya? Di sini misalkan kita memberikan satu contoh, tidak boleh datang terlambat. Misal ya, tidak boleh datang terlambat. Kalian sepakat nggak kalau misalkan nggak datang terlambat? Oh, sepakat, berarti di antara kalian ini tidak ada yang datang terlambat karena kita sudah menyepakati dengan apa yang sudah aturan yang sudah kalian buat. Bukan guru yang buat, tapi siswa yang membuat untuk aturan mereka sendiri. Seperti itu. Jika misal mereka membuat suatu kesalahan, misal tadi kan kita sudah membuat keyakinan tidak boleh datang terlambat. Nah, terus ada nih siswa yang datang terlambat, ya kan? Nah, kita mencoba untuk untuk membuat bukan menghukum tadi kan, bukan menghukum, tapi kita menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah tahapan-tahapan yang akan kita berikan ke siswa, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Misalkan tadi datang terlambat, terus menstabilkan. Next, lagi ke belakang. Yang tahapan pertama. Nah, menstabilkan identitas. Ya, kita kan misalnya siswa itu datang terlambat, kita tinggal menanyakan. Mungkin mereka kan takut kan, sudah terlambat, ya kan? Nah, cara kita itu kan tinggal menanyakan dulu nih, kita menstabilkan dulu agar mereka itu tidak merasa terpuruk dari kesalahannya, gitu kan? Bisa bertanya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang itu pasti merasa pernah berbuat salah, karena tidak ada manusia yang sempurna. Itu cara kita untuk menstabilkan terus sudah nih kita stabilkan identitasnya. Kemudian next ke yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Padahal sebenarnya kamu itu bisa loh melakukan lebih dari ini, gitu kan? Padahal kamu itu bisa loh melakukan lebih dari ini. Terus lanjut lagi, yang terakhir, langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga itu adalah kita menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa sih yang sudah kamu langgar? Ya Bu, saya tidak datang terlambat. Nah, akhirnya mereka tuh mau mengungkapkan kesalahannya. Jadi mereka tuh sadar, iya aku salah. Nah, berarti nanti untuk di kemudian hari kamu baiknya jangan datang terlambat lagi. Bagaimana Bu Pipit? Baik, terima kasih Ibu Putri atas pengarahannya. Alhamdulillah ada penjelasan. Untuk selanjutnya terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir. Kami cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan bagi Ibu.